Dalam astronomi, ada berbagai sistem waktu yang digunakan untuk mengukur pergerakan benda langit dengan sangat presisi. Apa sih waktu sideris itu, dan bagaimana bedanya dengan waktu matahari, dan mengapa pengamatan astronomi sangat bergantung pada sistem waktu ini? Yuk kita bahas semua hal menarik ini tentang sistem waktu dalam astronomi pada video berikut ini, dan pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan aku Kaila Azardinanda dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar teman-teman tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Yuk kita simak materi lanjutan tentang astronomi posisi dan sistem waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koreksi waktu. Beberapa proses fisis yang bisa mengubah kenapakan posisi benda langit, yaitu yang pertama adalah refleksi atmosfer yang mengakibatkan posisi benda langit tampak lebih tinggi dibandingkan semestinya. Yang kedua adalah ketinggian pengamat, menambah durasi kenampakan benda langit karena horizon pengamat menjadi lebih rendah. Yang ketiga adalah paralaks geosentris yang mengubah posisi sudut benda dekat karena dalam tata koordinat dianggap pengamat berada di pusat bumi, padahal kenyataannya pengamat ada di permukaan bumi. Yang keempat adalah presesi dan nutasi, yaitu gerak sumber rotasi bumi. Dan yang kelima adalah aberasi cahaya, adalah perubahan posisi bintang akibat rotasi dan revolusi bumi, mirip seperti hujan tampak datang dari depan saat kita berlari. Waktu sideris adalah waktu berdasarkan posisi bintang jauh yang diukur dari satu transit titik Aries ke transit berikutnya di meridian pengamat. Nah, terdapat beberapa istilah pada sistem waktu. Hari sideris adalah selang waktu antara dua transit titik Aries di meridian, yang lamanya sekitar 23 jam 56 menit. Hari solar adalah selang waktu antara dua transit matahari yang didefinisikan sebagai 24 jam. Karena rotasi bumi tidak konstan, maka digunakan konsep matahari rata-rata dan persamaan waktu epsilon sama dengan sudut jam matahari sesungguhnya dikurangi sudut jam matahari rata-rata. Adapun gerak semu tahunan matahari menghasilkan profil ascensi matahari dalam tahun dikurangi waktu saat tanggal equinox perpanjang 1 tahun dikali 24 jam dan deklinasi 23,5 derajat sin dikali hari dalam tahun dikurangi waktu saat tanggal equinox perpanjang 1 tahun dikali 360 derajat. Nah, gambar berikut ini menunjukkan momen-momen penting pergerakan matahari sepanjang tahun. Pada momen vernal equinox pada 21 Maret dan autumnal equinox pada 23 September, deklinasi matahari adalah 0 derajat dengan ascensi rekta masing-masing 0 pangkat H dan 12 pangkat H. Saat summer solstice pada 22 Juni, deklinasi mencapai positif 23,5 derajat dan ascensi rekta mencapai 6 pangkat H. Sementara itu pada winter solstice pada 22 Desember, deklinasi mencapai minus 23,5 derajat dan ascensi rekta mencapai 18 pangkat H. Terdapat istilah tahun pada sistem waktu. Yang pertama adalah tahun sideris berdasarkan posisi matahari terhadap bintang jauh yang panjangnya 365,25636 hari. Yang kedua adalah tahun tropis berdasarkan siklus musim, misalnya dari titik Aries ke titik Aries lagi yang panjangnya 365,24219 hari. Yang ketiga adalah tahun Gregorian yang digunakan dalam kalender sekarang yang panjang rata-ratanya 365,2425 hari. Sistem ini mewarisi tahun Julian dan menetapkan tahun kabisat setiap 4 tahun, kecuali jika tahun tersebut berkelipatan 100 tapi bukan kelipatan 400. Dalam pemahaman tentang materi astronomi posisi dan sistem waktu, yuk kita coba dengan berlatih soal-soalnya. Nilai penata waktu pada tanggal 29 Maret 2018 adalah minus 4 pangkat M 45 pangkat S. Maka A. Matahari rata-rata terletak lebih timur dibandingkan matahari sebenarnya. B. Lama siang 4 pangkat M 45 pangkat S lebih pendek dibandingkan semestinya. C. Matahari sesungguhnya akan terbit 4 pangkat M 45 pangkat S lebih lambat dibandingkan matahari rata-rata dan terbenam 4 pangkat M 45 pangkat S lebih cepat. D. Durasi senja berkurang 4 pangkat M 45 pangkat S dibandingkan yang semestinya. Dan E. Bayangan terpendek benda hari itu dicapai setelah pukul 12 siang waktu lokal. Yuk kita bahas soal tersebut. Menurut definisi epsilon sama dengan HA dikurangi HAMS karena nilainya negatif, maka matahari sesungguhnya terletak lebih timur dibandingkan matahari rata-rata. Artinya, ketika pukul 12 siang waktu lokal, matahari sesungguhnya masih ada di sebelah timur meridian dan saat tengah hari, ketika bayangan pendek benda dicapai, matahari rata-rata akan sudah di sebelah barat meridian.
Waktu saat ini menunjukkan pukul 12 siang lebih. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya, soal nomor 2. Saat titik Aries terbit di azimut 90 derajat dari utara ke timur, berapa sudut terkecil yang dibentuk antara ekliptika dengan horizon menurut pengamat di 60 derajat 90, B 83,5 derajat, C 36,5 derajat, D 23,5 derajat, dan E 6,5 derajat. Pada soal nomor 2, azimut 90 derajat menunjukkan titik Aries berada di arah timur. Sudut antara ekliptika dan ekuator adalah 23,5 derajat dan diketahui epsilon ditambah theta ditambah phi adalah 90 derajat. Maka theta dapat dihitung dengan mengurangi epsilon dan phi dari 90 derajat sehingga theta sama dengan 6,5 derajat. Jawaban yang benar adalah E. Point on the horizon at which star rises is north of east where phi is the observed latitude and delta is the declination of the star. Titik di cakrawala tempat bintang terbit berada di utara arah timur di mana Pi adalah lintang geografis pengamat dan delta adalah deklinasi bintang. Sketsa bola langit untuk membuat segitiga bola yang menghubungkan zenit, kutub langit, objek ketika terbit terlihat pada gambar berikut ya. Nah, untuk segitiga bola yang dimaksud berlaku cos 90 min delta sama dengan cos 90 dikali cos 90 min pi plus sin 90 dikali sin 90 min pi dikali cos 90 min theta. Sin delta sama dengan cos pi sin theta sama dengan 1 per cos pi dikali sin delta, theta sama dengan sin pangkat min 1 dikali secant pi sin delta. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, Andrew who live in Bonn, Germany wants to observe Arcturus. On the 23rd of September, what time should Andrew see Arcturus transit that day on his night sky? Andrew yang tinggal di Bonn, Jerman ingin mengamati bintang Arcturus pada tanggal 23 September. Pukul berapa Arcturus akan melintasi meridian di langit malam Andrew pada hari itu? Pada tanggal 23 September, RA dot sama dengan 12 pangkat H. Arcturus transit artinya HA sama dengan 0 pangkat H. HA dot sama dengan RA ditambah HA min RA dot sama dengan 14 pangkat H 16 pangkat M plus 0 pangkat H min 12 pangkat H sama dengan 2 pangkat H 16 pangkat M. Sesuai dengan pukul waktu lokal Andrew. Maka Andrew tidak bisa mengamati Arcturus transit di langit malamnya. Jawaban yang tepat adalah E. On the autumnal equinox, September 23rd this year, the sun was visible above the horizon for 12 hours and 9 minutes rather than exactly 12 hours from London. Why? Pada equinox musim gugur 23 September tahun ini, matahari terlihat di atas cakrawala selama 12 jam 9 menit dari London, bukan tepat 12 jam. Mengapa demikian? Yuk langsung saja kita bahas. Refraksi oleh atmosfer bumi menyebabkan matahari terlihat lebih tinggi pada saat terbit dan terbenam, sehingga memperlama visibilitas matahari di atas horizon. Matahari yang kenyataannya sudah terbenam masih bisa terlihat di atas horizon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya, Aan di kota Bonjol berencana mengamati Betelgeuse yang memiliki aksen serta 5 pangkat H 55 pangkat M dan deklinasi positif 7 derajat 24 menit busur. Aan tahu bahwa 10 malam sebelumnya Betelgeuse transit pada pukul 2 dini hari. Maka Aan akan melihat Betelgeuse terbit malam ini pada pukul A 20:40 menit, B 20:00, C 19:40 menit, D 19:21 menit, dan E 19:20 menit. Rentang sudut jam yang dibentuk dari terbit hingga transit selalu 90 derajat. Menurut skala jam matahari, bintang akan menempati posisi yang sama 4 menit lebih cepat setiap hari. Karena 10 malam sebelumnya Betelgeuse transit pada pukul 2 dini hari waktu pengamat, maka malam itu Betelgeuse transit pukul 2 dini hari dikurangi 4 menit dikali 10 malam, yaitu pukul 1:20 dini hari. Untuk menempuh sudut jam 90 derajat, Betelgeuse perlu waktu 90/360 dikali 23 pangkat H 56 pangkat M sama dengan 5 pangkat H 59 pangkat M. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya, saat ini tidak menepati rasi Aries melainkan berada di rasi Pisces. Penyebab hal ini terjadi adalah A. Aberrasi cahaya bintang, B. gerak bintang, C. Precessi bumi, D. refraksi oleh atmosfer bumi, E. paralaks steriometri akibat revolusi bumi. Yuk kita bahas. Presisi sumbu rotasi bumi menjadi titik Aries. Ekliptika bergeser ke arah barat sekitar 50 per tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, soal nomor 8. Sebuah pintu lorong rumah di belahan bumi selatan dipasang agar setiap tanggal 16 April matahari terbenam tampak tepat di bagian tengah pintu itu dan sinarnya sejajar menyinari lorong.
Lorong dibuat tegak lurus terhadap arah pintu utama menuju halaman depan rumah. Rumah dibangun untuk memaksimalkan penyinaran matahari dari arah halaman depan rumah. Perkirakan azimut arah hadap rumah. Nomor 8 dijelaskan bahwa di belahan bumi selatan rumah biasanya menghadap utara untuk mendapatkan cahaya matahari yang maksimal. Namun pada tanggal 16 April, cahaya matahari saat terbenam sejajar dengan lorong rumah, yang berarti rumah ini tidak menghadap ke utara. Dengan menghitung deklinasi matahari pada tanggal 16 April, diketahui bahwa arah hadap rumah menyimpang sebesar sudut ini ke timur dari utara. Jadi, arah hadap rumah adalah sebesar delta 16 April ke timur dari arah utara atau 90 derajat min delta 16 April ke utara dari timur. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, dengan mengabaikan efek refraksi akibat bumi dan tinggi pengamat, berapa derajat penamaan deklinasi bintang sirkumpolar yang bisa diamati oleh seorang di kutub selatan jika ia naik ke gunung setinggi 1.500 meter dibanding ketika ia berdiri di atas permukaan bumi saja, diberikan radius bumi sebesar 6.400 km. Soal nomor 9 dijelaskan bahwa pengamat di kutub selatan dapat melihat bintang-bintang sirkumpolar hingga 90 derajat di langit selatan. Jika pengamat naik ke tempat lebih tinggi, seperti puncak gunung 1.500 meter, maka cahayanya bertambah dalam sehingga jangkauan bintang sirkumpolar pun bertambah. Penambahan ini dihitung dengan sudut theta dan rumus cos theta sama dengan R per R plus H, di mana R adalah jarak bumi dan H adalah ketinggian tempat. Dengan H sebesar 1.500 diperoleh theta sama dengan 1 derajat 14 menit busuk. Jawaban yang tepat adalah A. Dan terakhir, Rio de Janeiro di Brazil adalah kota yang terletak pada pi sama dengan 22 derajat 54 menit bujur lintang selatan dan 43 derajat 10 menit bujur barat. Tahun ini Daylight Saving Time di Rio de Janeiro dimulai pada tanggal 4 November sehingga mulai hari itu jam di Rio de Janeiro menunjukkan waktu 1 jam lebih cepat dibandingkan zona waktu alaminya. Jika pada tanggal 5 November, jam orang-orang di Rio de Janeiro menunjukkan pukul 13.37 menit, pukul berapakah waktu lokal menurut pengamat di Bukit Tinggi yang terletak di pi sama dengan 0 derajat 18 menit bujur lintang selatan dan 100 derajat 22 menit bujur timur, di mana Bukit Tinggi termasuk ke dalam zona waktu WIB sesuai dengan GMT plus 7, A. Pukul 23.37 menit, B. Pukul 23.18 menit, C. Pukul 22.56 menit, D. Pukul 22.37 menit, dan E. Pukul 22.18 menit. Zona waktu alamiah Rio de Janeiro sama dengan lambda Rio per 15 derajat sama dengan 3 sehingga GMT 9-3 dengan bujur pusat sebagai referensi adalah 45 derajat. Jam orang-orang menunjukkan waktu zona di Rio de Janeiro pukul 13.37 menit. Dengan diterapkannya Daylight Saving Time, jam orang-orang menunjukkan waktu yang lebih cepat. Maka waktu zona alamiah yang bersesuaian dengan bujur referensi 45 derajat adalah pukul 12.37 menit. Waktu zona di Bukit Tinggi pada GMT plus 7 adalah waktu zona alamiah di Rio de Janeiro ditambah selisih zona waktu yakni 10 jam. Waktu zona di Bukit Tinggi pukul 22.37 bersesuaian dengan bujur referensi 105 derajat. Waktu lokal di Bukit Tinggi perlu dikoreksi perbedaan bujur antara Bukit Tinggi dengan bujur referensi waktu zona. Selisih bujur yakni 105 derajat kurang 100 derajat 22 menit bujur sama dengan 4 derajat 38 menit bujur lebih barat. Jadi waktu lokal di Bukit Tinggi adalah 18 pangkat M 32 pangkat S atau dibuatkan 19 M lebih lambat daripada waktu zona di Bukit Tinggi. Jadi waktu yang tepat adalah 22.18 menit sehingga jawaban yang benar adalah E. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan materi hari ini? Semoga video ini bisa membantu kalian memahami fisika dengan lebih mudah ya. Ternyata fisika tidak sesulit yang kita bayangkan. Kuncinya adalah rajin berlatih, tekun belajar, dan terus membaca. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi soal-soal yang ada. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku, Kaila Azhar Dinanda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.